Di balik tenangnya Gunung Myoboku, sebuah rahasia besar mulai terkuak. Kashin Koji, Minato, Naruto, dan Sasuke diam-diam mencurigai satu sosok yang selama ini berada begitu dekat dengan Boruto, rival ayah Momoshiki. Tapi yang lebih mengejutkan, percakapan rahasia mereka ternyata disadap oleh Otsutsuki tertinggi, yang kini bersiap membungkam mereka semua sebelum rencana besar terungkap. Sementara itu, Boruto tanpa sadar menjadi pusat dari konspirasi paling berbahaya dalam sejarah klan Otsutsuki. Apakah entitas dalam jogannya adalah pengkhianat atau pelindung tersembunyi? Sebuah percakapan rahasia, kecurigaan yang terpendam, dan kekuatan yang tak bisa diserap oleh Cakra. Semuanya mengarah pada satu momen kritis yang bisa menentukan masa depan dunia shinobi. Jangan lewatkan detik demi detik dari konspirasi terbesar dalam Boruto, Two Blue Vortex, rencana Otsutsuki. Karena kali ini, musuhnya bukan hanya yang di depan mata, tapi juga yang ada di dalam dirinya. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga Two Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa kita berikan highlight ceritanya terlebih dahulu biar enggak bingung. 1. Koji bicara rahasia dengan Naruto, Sasuke, dan Minato, tanpa Boruto. 2. Mereka curiga dengan sosok misterius dalam jogan Boruto. 3. Otsutsuki tertinggi menyerang tiba-tiba. 4. Naruto dan Sasuke bertarung, tapi serangan mereka gagal. 5. Otsutsuki tertinggi ternyata mendengar percakapan rahasia mereka. 6. Ia menganggap mereka berempat ancaman dan ingin menghabisi mereka. 7. Boruto mengejar, pertarungan berlanjut di laut. 8. Serangan alam membuat Otsutsuki tertinggi kerepotan. 9. Otsutsuki tertinggi kontak rahasia dengan rival ayah Momoshiki. 10. Momoshiki muncul, mereka sedang menyusun rencana bersama. Nah, dari sini kita akan jelaskan lebih lanjut highlight cerita itu sob. Di sebuah senja yang menggantung di atas Gunung Myoboku, suasana yang biasanya tenang mulai diselimuti ketegangan yang tidak biasa. Di balik kabut yang menyelimuti pegunungan itu, Kashin Koji tengah berdiri dalam diam, menatap jauh ke arah Cakrawala. Tatapannya menyiratkan kegelisahan yang dalam, seperti ada sesuatu yang tengah mengusik nuraninya. Tanpa membuang waktu, ia memanggil Ino, memintanya untuk mengaktifkan komunikasi rahasia. Namun, komunikasi ini bukan sembarangan. Hanya 3 orang yang diperbolehkan terhubung dengannya, Minato, Sasuke, dan Naruto. Ino sedikit terkejut dengan permintaan itu. Mengapa hanya mereka bertiga? Bagaimana dengan Boruto? Tidakkah informasi ini seharusnya juga dibagikan kepadanya? Namun, jawaban Kashin Koji menegaskan segalanya. Jika Boruto ikut mendengarkan, percakapan ini akan sia-sia. Ada sesuatu yang tak boleh diketahui oleh Boruto, terutama yang berkaitan dengan entitas yang selama ini bersemayam dalam dirinya, rival ayah Momoshiki. Proses aktivasi komunikasi tidaklah mudah. Menghubungkan mereka yang berada di garis depan pertempuran dari tempat terpencil seperti Myoboku merupakan tantangan tersendiri. Tapi dengan kekuatan dan keahlian Ino, komunikasi berhasil dijalin. Percakapan rahasia pun dimulai, hanya terdengar oleh 4 tokoh besar dunia shinobi. Naruto langsung merespons dengan rasa penasaran yang tinggi. Apa yang mendesak hingga Koji perlu menghubungi mereka dalam situasi seperti ini? Bahkan Sasuke, yang tengah dalam posisi genting, ikut mempertanyakan maksud Koji. Minato, yang rupanya sempat ingin berdiskusi hanya berdua, terlihat kecewa karena 2 nama lain ikut serta. Tapi Koji tetap pada pendiriannya. Pemikiran Naruto dan Sasuke sangat penting, bahkan bisa lebih tajam dari yang lain. Topik utama pun diungkap. Sudah sejak lama ada kecurigaan terhadap sosok misterius yang disebut sebagai rival ayah Momoshiki. Entitas ini seolah memiliki hubungan erat dengan Boruto, namun sifat dan tujuannya masih misterius. Setelah kekalahan Shibai, semuanya terasa semakin janggal. Koji menyuarakan kecurigaannya, yang ternyata juga dirasakan oleh Minato. Naruto dan Sasuke saling bertukar pandang. Ada isyarat tak terucap di antara mereka, sebuah komunikasi diam yang hanya bisa dipahami oleh sahabat sejati. Ternyata, mereka juga menyimpan kecurigaan yang sama. Bahkan,
Jauh sebelum ini, saat Naruto terjebak di dimensi Momoshiki, mereka berdua sempat membicarakan entitas ini. Kecurigaan mereka bukan tanpa alasan. Rival tersebut selalu muncul dalam momen penting, seolah-olah mengamati dan menilai, tapi tak pernah benar-benar menunjukkan sisi jelasnya. Mereka mengenang kembali pertemuan dengan entitas ini di laboratorium Orochimaru. Penjelasan yang diberikan terasa terlalu rapi, terlalu tersusun. Ada aroma manipulasi yang tak bisa diabaikan. Tapi karena tak ada bukti kuat, kecurigaan itu hanya dipendam. Sasuke bahkan tak berani membicarakannya langsung kepada Boruto, khawatir bahwa setiap kata akan sampai ke telinga sang rival melalui ikatan Jogan yang misterius. Minato menambahkan analisanya. Ada kemungkinan rival tersebut hanyalah mata-mata, dikirim untuk mengawasi Boruto, mencatat setiap perkembangan kekuatan, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Entah untuk menyerang, atau untuk menggagalkan sesuatu. Sasuke mendukung teori itu, merujuk pada ramalan kuno tentang kehancuran klan Otsutsuki yang akan datang dari Jogan Boruto. Apa mungkin sang rival justru berperan besar dalam memastikan ramalan itu tidak menjadi kenyataan? Naruto, dengan kegelisahannya, menyamakan entitas ini dengan sosok Itachi. Mungkin sang rival tidak sepenuhnya jahat, tapi punya agenda tersembunyi, melindungi sesuatu yang lebih besar. Namun, apapun maksudnya, rasa curiga tetap tumbuh. Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak momen yang tidak masuk akal. Diskusi pun mengarah pada kemungkinan untuk menghubungi dua sosok yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam, Toneri dan Rikudo Sanin. Mungkin mereka bisa memberikan jawaban atau petunjuk. Koji bahkan menyarankan untuk menghidupkan kembali Toneri, karena hanya dia yang mungkin mengetahui siapa sebenarnya rival ayah Momoshiki itu. Namun percakapan belum sempat berlanjut panjang. Otsutsuki tertinggi menyerang mendadak, membuat medan pertempuran kembali bergolak. Naruto membangkitkan lapisan cakra kuramanya untuk menahan serangan. Sasuke dengan cepat memunculkan Susanoo sempurna, melesatkan bola-bola cakra berukuran raksasa ke arah musuh. Tapi semua serangan itu lenyap seketika, ditelan kekuatan misterius Otsutsuki tertinggi. Koji kembali berbicara melalui Ino, meminta agar diskusi dilanjutkan nanti. Ia harus menyelidiki lebih dalam soal sang rival. Anehnya, masa depan yang berkaitan dengannya seperti terhalang kabut tebal, tidak bisa dilihat. Ada yang janggal, dan itu membuatnya semakin khawatir. Sasuke menyetujui dan meminta Koji segera menghubungi kembali jika menemukan sesuatu. Tapi saat komunikasi itu mulai terputus, Boruto muncul. Ia melihat ekspresi Naruto dan Sasuke yang terlihat berbeda. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Namun mereka memilih bungkam, mengatakan bahwa mereka hanya memikirkan strategi untuk mengalahkan musuh. Tanpa sepengetahuan mereka, Otsutsuki tertinggi sebenarnya mendengar seluruh percakapan. Bukan hanya karena kekuatannya yang luar biasa, tapi karena entah bagaimana ia bisa menembus komunikasi rahasia yang dikelola oleh Ino. Ini membuktikan bahwa level kekuatan dan kecerdasan Otsutsuki tertinggi berada di atas rata-rata. Dalam hatinya, ia mengakui betapa tajamnya analisis 4 shinobi itu. Sayangnya, mereka telah mengetahui terlalu banyak. Maka keputusan pun diambil. Naruto, Sasuke, Minato, dan Koji harus dimusnahkan sebelum mereka menggagalkan misi rahasia yang sedang dijalankan oleh rival ayah Momoshiki. Otsutsuki tertinggi terbang tinggi ke angkasa, menuju Gunung Myoboku. Di sana, ia ingin menangkap Kashin Koji, merebut buah cakra yang dijaga Sarada, dan bahkan mengambil kekuatan dari mata Eda dan sel Shibai. Semua harus ia miliki untuk menyukseskan rencananya. Boruto mengejar dengan kecepatan tinggi. Di tengah udara, ia memusatkan kekuatan buah cakra di satu tangan dan menghantamkan serangan itu ke tubuh musuh. Tubuh Otsutsuki tertinggi terlempar ke laut. Di sana, Rikudo Sanin telah menyiapkan elemen listrik yang tersebar di air, menciptakan jebakan yang sempurna. Karena air laut tersebut berasal dari alam, bukan cakra, Otsutsuki tertinggi tak bisa menyerapnya. Inilah kelemahan mereka tak bisa menaklukkan alam. Namun kekuatan Jogan kembali digunakan. Tombak cakra raksasa muncul dan menyapu bersih semua elemen di sekelilingnya. Dalam keheningan, Otsutsuki tertinggi membuka komunikasi rahasia, kali ini dengan rival ayah Momoshiki yang ada di dalam Jogan Boruto. Tanpa disadari Boruto, dua kekuatan ini sedang berdiskusi dalam ruang bawah sadar. Mereka berbicara soal kemajuan penyatuan Jogan. Apakah kekuatan mereka telah menyatu sepenuhnya? Tak lama kemudian, Momoshiki sendiri muncul. Ia tampak kesal karena prosesnya berjalan lambat. Tapi Otsutsuki tertinggi memintanya bersabar.
misi mereka masih belum selesai. Dan seperti biasa, tepat saat suasana memuncak, cerita pun berakhir. Tapi sisa dari kisah ini meninggalkan tanda tanya besar di benak siapapun yang menyaksikannya. Misteri tentang siapa sebenarnya rival ayah Momoshiki, dan apa hubungannya dengan Otsutsuki tertinggi, masih menggantung. Tapi satu hal yang pasti, Boruto kini menjadi pion dalam permainan besar yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Karena itulah epilog ke depan itu bakalan sangat menarik dan berbunyi seperti ini. Setelah semua percakapan rahasia terbongkar dan Otsutsuki tertinggi mulai bergerak dengan tujuan yang jelas, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah para shinobi legendaris masih sempat menghentikan konspirasi ini sebelum semuanya terlambat? Jika sang rival ayah Momoshiki benar-benar bersekongkol dengan Otsutsuki tertinggi, maka Boruto kini dikelilingi oleh musuh dari luar dan dalam dirinya sendiri. Siapa sebenarnya yang bisa dipercaya saat ini? Dan bagaimana dengan Momoshiki? Apakah ia hanya penonton dalam permainan ini? Atau justru bagian dari rencana lebih besar yang belum terungkap sepenuhnya? Satu hal yang pasti, jika Jogan benar-benar telah menyatu dengan kekuatan rival ayah Momoshiki, maka pertarungan sejati belum dimulai. Apakah Boruto mampu menyadari pengkhianatan ini tepat waktu, atau justru akan dikendalikan dari dalam oleh musuh yang bahkan tidak bisa ia lihat? Semua jawaban itu masih tersimpan di balik bab selanjutnya yang penuh kejutan dan ketegangan. Jadi kesimpulannya, cerita ini ngebawa kita ke dalam babak baru yang lebih gelap, penuh intrik, dan misteri tersembunyi yang mengancam keseimbangan dunia shinobi. Di balik pertempuran epik antara Naruto, Sasuke, dan Otsutsuki tertinggi, terbentang konspirasi besar yang tak hanya melibatkan kekuatan fisik, tapi juga pengkhianatan, pengawasan, dan permainan mental yang licik. Rival ayah Momoshiki yang selama ini tersembunyi dalam diri Boruto ternyata bukan sekadar penumpang gelap, melainkan bagian dari rencana rahasia yang terhubung langsung dengan Otsutsuki tertinggi dan bahkan Momoshiki sendiri. Dengan komunikasi rahasia yang terbongkar dan kekuatan Jogan yang semakin tidak bisa dikendalikan, Boruto kini berada di tengah pusaran konflik yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kepercayaan mulai retak, dan waktu semakin menipis, karena ketika musuh datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam, maka pertarungan sejati baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.